Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial ebook statistik 1000 halaman, channel statistik terdepan yang menampilkan tentang seni olah data statistik yang membantu pengolahan skripsi, tesis maupun disertasi. Pada kesempatan ini kami ingin sharing tentang tutorial dan cara membuat laporan uji moderasi menggunakan Smart PLS PS4 untuk skripsi, tesis dan disertasi. Yang kami tampilkan di dalam laporan ini sangat lengkap sekali, mulai dari validitas reliabilitas ya, validitas konvergen, validitas diskriminan, kemudian uji hipotesis, uji moderasinya, R-square, F-square, Q-square, SMR, PLS predik. Jadi cukup lengkap bagaimana cara membuat laporan uji moderasi di dalam Smart PLS 4 yang bisa digunakan untuk skripsi, tesis maupun disertasi. Jangan lupa untuk subscribe dulu di channel ebook statistik 1000 halaman, memberikan kemanfaatan bagi sahabat statistik semua, kemanfaatan bagi kita semua, dan mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi Indonesia. Nah, semangat kami adalah mari kita sama-sama ciptakan laporan skripsi, tesis, disertasi maupun penelitian kita itu terlengkap di Indonesia, ya, merubah cara melaporkan skripsi ataupun penelitian, tesis, disertasi dari 10 tahun yang lalu, dan di tahun 2023 ini lebih modern, lebih banyak lagi, lebih lengkap lagi, sebagaimana yang tertulis di dalam jurnal yang ditulis oleh Hire, When to Use and How to Report the Result of PLSM. Jadi sekali lagi ada panduan dari Hire dan teman-temannya menulis when to use, kapan kita menggunakan analisis SEM, PLS, dan how to, dan bagaimana caranya melaporkan, report the result hasil dari PLSM. Jadi kira-kira jurnal ini menjadi rujukan, silakan search di Google, jurnal ini ada, dan kita semangatnya adalah bagaimana menciptakan laporan skripsi, tesis, disertasi terlengkap di Indonesia, benar-benar menghasilkan laporan penelitian yang benar-benar berkualitas. Oke ya, ini adalah studi kasus kita di mana religiositas dan jenis kelamin diduga memoderasi pengaruh motivasi terhadap kepuasan. Oke, di sini ada religiositas dan jenis kelamin diduga memoderasi. Ya, ini memoderasi pengaruh motivasi terhadap kepuasan. Oke, nanti ini ada cara laporannya lengkap ya. Ini raw datanya. Nanti kita hadirkan pada teman-teman semua. Sebelum lebih jauh menampilkan tentang uji moderasi, kita akan tampilkan dulu bagaimana sih sebenarnya cara membuat laporan di dalam Smart PLS versi 4 atau di dalam laporan skripsi, tesis maupun disertasi tentang laporan Smart PLS. Yang pertama adalah evaluasi model pengukuran itu harus lengkap ya. Harus dilengkap tampilan seperti ini. Pertama ada loading factor di atas 0,70, 0,60 juga bisa. Kemudian Cronbach alpha, kemudian setelah itu compositability ya. Ini kita buang compositability, ini kita tambahkan di sini. Jadi compositability di atas 0,70, kemudian average variance extracted, convergent validity di atas 0,50, ini satuannya persen nih. HTMT di bawah 0,90, Fortnite dan Laker, akar AV lebih besar pada korelasi dan cross-loading. Oke, itu jadi kira-kira model pengukuran yang harus ditampilkan di dalam hasil penelitian kita itu ada 7 untuk evaluasi model pengukuran ya. Mulai dari loading factor, tingkat reliabilitas, AV, convergent validity, kemudian HTMT, Fortnite Laker, dan cross-loading. Evaluasi model struktural, apa saja yang harus ditampilkan? Pertama, kita periksa dulu apakah terjadi multicollinear atau tidak. Menggunakan inner FEF, kemudian direct effect, pengaruh langsungnya. Kita lihat V-value-nya di bawah 0,05 berarti signifikan. Uji moderasi juga di bawah 0,05 itu signifikan. Kemudian selang kepercayaan 90%, taksiran koefisien jalur maupun koefisien uji moderasi. Dan di bagian terakhir ada 8 hal yang perlu dilaporkan di dalam evaluasi kecocokan dan kebaikan model. Jadi evaluasi kecocokan dan kebaikan model kira-kira menggambarkan secara keseluruhan dari hasil penelitian kita apakah data yang digunakan atau data empiris yang kita ambil di lapangan itu mampu menerjemahkan model atau tidak. Ya, karena Smart PLS itu aliran prediksi, maka digunakan beberapa ukuran sebagai uji prediksi atau kebaikan model dari studi prediksi. Pertama R-square, kedua adalah Q-square. R-square saya lebih prefer mengambil dari Chin 1998, ini referensinya 193367 ya. Kemudian Q-square, kemudian F-square,
Ya, F-square-nya dibagi dua. Nanti ada F-square uji langsung, direct effect, dan F-square uji moderasi. F-square uji moderasi referensinya dari Kenny 1998 di dalam HAE 2021 ini referensinya. 0,005 rendah, 0,01 moderat, 0,025 tinggi, kemudian SRMR, kemudian PLS Predict, Linearity, dan uji indeks GOP dari standar Hensler 2012 atau 2013. Dan di bagian terakhir nanti kita tampilkan simple plot analysis untuk uji moderasinya. Oke, sekali lagi, apakah cukup penelitian itu hanya melaporkan signifikan atau tidak signifikan? Menurut hemat saya, tidak cukup. Tapi juga harus ditampilkan evaluasi kecocokan dan kebalikan model untuk menggambarkan bahwa apakah secara keseluruhan model penelitian kita ini dapat diterima atau tidak. Oke, ini yang pertama raw data. Ya, jadi raw datanya di file, di save as dalam bentuk CSV. Oke, ini sudah bentuk CSV ya, kita save di sini. Oke, kemudian datanya kita tutup. Kemudian kita buka Smart PLS versi student, new project, kita tulis aja moderasi. Ya, tesis misalnya. Oke, create, ini dia. Ya, kemudian import data, tadi simpannya di mana data kita ini datanya. Oke, kemudian klik. Pastikan di sini semuanya adalah metrik. Ya, sekali lagi di sini pastikan semuanya metrik. Jadi kita periksa dulu, tidak boleh ada yang binari. Di sini metrik semua. Oke, import, kemudian back, kemudian kita buat modelnya, create model. Ya, setelah itu create model, moderasi tesis, kita menggunakan PLS, kemudian namanya moderasi lagi. Oke, sudah. Kemudian kita buat kaliber penelitian kita. Ya, di sini pemberdayaan, ya, misalnya P daya, kemudian ini religiositas, nanti variabel moderasi ya, reli, kemudian ini motivasi, kemudian ini kepuasan. Oke, kemudian satu lagi adalah JK, jenis kelamin. Oke, ini klik 2 kali dengan ini, kemudian back simpan di sebelah kiri. Kemudian kita sambungkan pemberdayaan terhadap kepuasan, motivasi terhadap kepuasan, religiositas langsung ya, kalau moderasi itu ke tengah-tengahnya ini, kemudian JK juga ke tengah-tengahnya ini. Jadi hipotesisnya diduga religiositas dan jenis kelamin memoderasi pengaruh motivasi terhadap kepuasan. Oke. Oke, tampilannya seperti ini untuk uji moderasi dan selanjutnya tinggal kita run saja model ini. Oke, dari model ini kita menggunakan, sekali lagi kita menggunakan standar yang digunakan oleh HAER ya. Jadi kita menggunakan auto loadingnya itu 0,70 yang ini. Ya, kita menggunakan auto loading 0,70, jadi di bawah 0,70 kita buang. Tapi teman-teman bisa juga pakai CIN 0,060. Ya, jadi kita di bawah 0,70 ini motivasi, ini kita buang. Kemudian kita back, ini juga sama, pemberdayaan 1, 2 dengan motivasi. Oke, pemberdayaan 1, pemberdayaan 2 dengan motivasi, ini kita buang. Oke ya, kita run lagi. Kemudian yang kedua kita run. Ini semuanya sudah di atas 0,70 ya. Di atas 0,70, di atas 0,70 ya, semuanya sudah bagus dan tinggal kita interpretasikan ya. Di dalam bab 4 nanti kita akan membuat penelitian seperti ini, analisis penelitian, kuantitatif, demografik, kemudian statistik deskriptif. Kemudian kita jelaskan dulu di sini tentang partially square. Analisis ini, penelitian ini PLSM itu definisinya adalah analisis statistik multivariat, estimasi pengaruh, tujuannya studi prediksi. Kemudian alasan penggunaan PLSM di dalam penelitian ini, saya gedein ya. Alasan penelitian menggunakan PLSM, data tidak berdistribusi normal, dapat bekerja dengan sampel yang terbatas, mengembangkan model struktural. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah evaluasi model pengukuran. Kita jelaskan di sini, evaluasi model pengukuran itu apa saja?
loading factor di atas 0,70, composite reliability, Cronbach alpha, convergent validity-nya kita sebutkan, dan evaluasi diskriminan validity-nya terdiri dari Fornelecker, HTMT, kemudian dan cross loading. Oke ya. Nah, ini tabel yang pertama tadi harusnya ada di sini dulu ya. Tabel pertama Anda buat dulu. Di mana tabel pertama tadi outputnya ya. Ini output sebelum ini tadi ada ya. Kita harus tampilkan dulu, coba ya, kita back. Ini ada pemberdayaan 1 dan pemberdayaan 2. Dimasukkan dulu ke sini pemberdayaan 1 dan pemberdayaan 2 serta motivasi 1 tadi. Oke, motivasi 1 saya balikin lagi ya. Oke, kita run. Oke. Setelah kita run, kita lihat di outer loading di sini dalam bentuk matrik, bentuk list seperti ini. Nah, kita lihat di sini motivasi 1 ini tidak valid, ini tidak valid, tidak valid ya. Kemudian ini kita pindahkan dulu ya menjadi laporan nih. Kita copy, kita pindahkan ke Microsoft Excel dulu ya. Coba kita buat. Oke. Oke, kita buat ini Ctrl N, kemudian kita buat dulu ini. Oke, ini langkah yang pertama, ini tidak valid ini. Kemudian ini valid. Oke, ini valid semua ya. Oke, ada yang tidak valid tadi pemberdayaan 1 nih. Ini juga sama nih, tidak valid, tidak valid. Jadi tabel pertama ini seperti ini dulu dibikin. Jadi ada 3 item yang tidak valid ya. Oke, ada 3 item yang tidak valid, kita copy di sini. Jadi ini tabel 1, kemudian kita jelaskan di sini. Ya, ada 3 item pengukuran yang tidak valid, yaitu bla 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 karena mempunyai outer loading di bawah 0.70. Kita pakainya Haier et al 2021. Selanjutnya, ketiga item tersebut dihilangkan dalam model dan dilakukan estimasi kembali. Gitu ya. Jadi ini dibikin dulu. Jadi ada 3 item yang tidak valid di sini. Sudah ada ya ini keterangannya. Nah, jadi motivasi 1, motivasi pemberdayaan 1 dan pemberdayaan 2. Oke, kita back ke sini. Kemudian tadi sudah ada hasilnya, kita buang dulu. Back. Motivasi 1 kita buang, pemberdayaan 1 dan buang, pemberdayaan ini kita buang. Oke, kita run ulang. Tadi hasilnya udah bagus semua ya. Kita lihat di outer loading, di bagian list ini sudah hijau semua, bagus. Kemudian kita pindahkan ke Microsoft Word. Selanjutnya CR dengan AV di sini, ini Cronbach alpha, composite reliability dan AV di sini. Ini kemudian kita pindahkan ke Microsoft Word untuk buat laporan ini. Udah saya tuliskan rapih di sini, motivasi 2, 3, 4, 5, indikator bunyinya begini, kita singkat, pemberdayaan juga seperti ini outer loading ini Cronbach alpha, composite reliability dan AV. Jadi cukup satu tabel tapi meringkas dari banyak informasi di sini, mulai dari tingkat validitas, reliabilitas dan convergent validity. Kemudian setelah itu kita jelaskan di sana, contohnya seperti ini. Variabel motivasi diukur oleh 5 item valid di mana outer loading terletak antara 746 sampai 795 yang menunjukkan bahwa berkorelasi kuat. Tingkat reliabilitasnya juga cukup bagus serta convergent validity-nya. Di antara kelima item yang valid ini, yang paling kuat mencerminkan pengukuran adalah motivasi 4 dan motivasi 5. Jadi artinya bahwa item pengukuran yang paling dominan untuk mengukur motivasi itu adalah motivasi 4. Jadi motivasi 4, kembali lagi ke sini kita lihat nih motivasi 4. Oh, jadi motivasi itu lebih tinggi dijelaskan, digambarkan oleh item pertanyaan tentang semangat dan bertanggung jawab dalam mengajar. Jadi motivasi guru itu terbangun meningkat lebih dijelaskan oleh semangat seorang guru dan bertanggung jawab di dalam mengajar. Jadi kedua item pengukuran inilah yang paling dominan
mengukur tentang motivasi. Jadi setiap perubahan dari motivasi itu akan terlihat tercermin di dalam semangat guru dalam mengajar dan juga bertanggung jawab di dalam mengajar. Oke ya, kira-kira itu terjemahan dari auto loading. Kemudian lanjut dengan evaluasi validitas diskriminannya ada di sini nih. Di sini diskriminan validity-nya ada cross loading, ini ada Fornelleker dan ada HTMT. Oke ya, ini adalah HTMT, nilainya di bawah 0,90, ini bagus ya. Kemudian Fornelleker juga di bawah, ini garis miring melintang. Oke, kita lihat di sini, pindahkan. Nah, ini Fornell dan Leker. Yang melintang ini, yang diagonal ini adalah akar AV ya. Saya tulisin di sini. Akar AV itu harus lebih besar dari korelasi antar variabel. Evaluasi diskriminan validity, kriteria Fornell dan Leker, untuk memastikan bahwa variabel secara teori berbeda dengan variabel yang lainnya dan terbukti secara empiris. Oke, di sana 772 lebih besar korelasinya dengan motivasi, 702 korelasi dengan pemberdayaan, 669 dan seterusnya. Hasil ini menunjukkan bahwa diskriminan validity ini terpenuhi. Kemudian HTMT di bawah 0,90 menunjukkan bahwa dua variabel memang berbeda secara teori dan terbukti secara empiris. Ya, ini di bawah 0,90 menurut Haier. Kemudian bisa ditambahkan juga cross-loading. Baik, dilanjutkan dengan evaluasi model struktural. Ya, evaluasi model struktural. Kita kembali ke sini, back, ke depan, kemudian kita run, bootstrap 5000, kita pilihnya BCA, kemudian 0,05, kemudian start calculation. Oke, kita run, ini hasilnya sudah ada di sini. Tapi sebelum di sana kita lihat dulu di sini, evaluasi model struktural apa saja. Pertama, FEF. Ada 4 hal yang harus dilaporkan. Pertama adalah inner FEF, kedua yang perlu dilaporkan itu adalah signifikansinya. Ini signifikansinya, ya, V-value. Yang ketiga adalah selang kepercayaan 95% yang perlu ditampilkan. Kemudian yang keempat adalah F-square-nya. Untuk F-square uji moderasi itu pakainya ini ya. 0,005 rendah, 0,01 moderat, 0,025 tinggi, sumbernya dari Kelly. Jadi untuk evaluasi model struktural yang perlu dilaporkan ini selang kepercayaan, pengaruh uji moderasinya, kemudian multicollinear. Oke, kita lihat hasilnya di sini. Untuk uji multicollinearity-nya, Anda harus kembali back, lihat di laporan yang ini. Maaf nih, yang pertama. Yang pertama, open report. Tadi ada di linearity. Maaf, di ini, collinearity. Nah, di sini. Pilih inner FEF di sini. Nah, ini dia. Oke, kita tampilkan di sini. Ini inner FEF-nya di bawah 5 ya, di bawah 5 menunjukkan bahwa tidak ada multicollinear, menguatkan hasil estimasi parameter yang bersifat robust atau tidak ada multicollinear ya. Ini bagus. Kemudian tinggal uji hipotesisnya. Apa saja tabel yang perlu dibuat di dalam uji hipotesis? Ini kita singkat. Pertama ada Fed coefficient, p-value atau t-value masukkan sini, selang kepercayaan, dan F-square. Jadi cukup satu tabel sudah menggambarkan tentang hasil pengujian hipotesisnya. Ada di mana outputnya, kemudian kita back, kita lihat lagi di sini ada uji moderasinya nih, BT tulisannya, BT bootstrap. Oke, open report di sini. Kalau dari gambar ini bisa kita lihat yang pertama di inner modelnya kita ganti v-value. Ya, V-value, PET coefficient, dan P-value di sini. Contoh di sini, pemberdayaan punya pengaruh 0,665 dan signifikan. Ini signifikansinya ada di dalam kurung, sedangkan besarnya pengaruh ada di luar kurung. Ini juga 342 itu PET coefficient-nya, sedangkan V-value-nya di dalam kurung, Nah, uji moderasinya ada di sini, religiositas ini signifikan, sedangkan jenis kelamin tidak signifikan. Oke ya, bisa kita lihat outputnya open report, lihat di PET coefficient sini, ini hasilnya. Oke, ini hasilnya kita tampilkan di sini. Contohnya hipotesis pertama, motivasi berpengaruh sebesar 0,337, signifikan dikasih bintang 3, berarti signifikan di bawah 1% itu kasih bintang 3. Motivasi signifikan mempengaruhi kepuasan kerja, kemudian besarnya pengaruh itu antara 0,104 sampai 0,581 dalam selang kepercayaan 95%, dan F-square-nya adalah 0,095, termasuk pengaruh menuju sedang. Nah, ini cara bunyi hipotesisnya kayak gini.
Hipotesis pertama diterima, ada pengaruh signifikan motivasi sebesar ini. Setiap perubahan motivasi akan meningkatkan kepuasan kerja. Dalam selang kepercayaan 95%, pengaruh motivasi terhadap kepuasan itu sebenarnya tidaklah bilangan tunggal, tetapi antara 0,104 sampai 581. Ketika motivasi itu diakselerasi, maka pengaruhnya terhadap kepuasan akan meningkat sampai 581. Ya, di dalam pengaruh struktural, di dalam model struktural, pengaruh motivasi terhadap kepuasan sebesar 0,095 dan tergolong pengaruh mendekati moderat. Oke ya, kira-kira itu terjemahannya. Dan sekarang untuk uji moderasinya ada di mana? Nah, ini uji moderasinya sudah saya merahin. Religiositas kali motivasi berpengaruh terhadap kepuasan, Fate coefficient 0,117, V-value di bawah 0,05 berarti signifikan. F-square-nya 0,038. Nah, F-square 0,038 lihat lagi di sini. Tadi yang sudah dibilang oleh Kenny, 0,038 berarti termasuk pengaruh tinggi. Oke, ini bisa diinterpretasikan artinya gimana? Oke, artinya ini nih, artinya hipotesis 6 diterima. Di mana pengaruh motivasi terhadap kepuasan guru signifikan dimoderasi oleh religiositas. Religiositas signifikan memoderasi pengaruh motivasi terhadap kepuasan guru dengan koefisien jalur ini. Itu ya. Oke, apa sih artinya? Artinya itu setiap dalam level struktural pengaruh moderasi religiositas terhadap pengaruh motivasi terhadap kepuasan itu berada di dalam pengaruh tinggi menurut Kenny. Oke, interpretasinya untuk lebih memudahkannya lagi, kita gunakan simple plot analysis nantinya. Oke, di sini. Nah, ini simple plot analysisnya ada di mana tabel ini? Simple plot analysis back di sini, kemudian lihat lagi ke depan adanya di bagian yang PLS ini nih. Klik open report, kemudian lihat simple plot analysis. Ini gambarnya. Gambar ini memiliki makna yang sangat dalam, yaitu ada yang pertama hijau, kemudian rata-ratanya biru, kemudian yang merah itu adalah kelompok rendah. Ini adalah sumbu X itu motivasi, sumbu Y itu kepuasan, ini menggambarkan tingkat religiositas. Jadi garis ini menggambarkan tingkat religiositas. Ada dua kelompok, yaitu yang hijau itu kelompok guru dengan religiositas tinggi, sedangkan yang merah adalah kelompok guru dengan religiositas rendah. Kita bisa perhatikan di sini semakin meningkatnya motivasi ke sini ya, semakin meningkatnya religiositas ya. Artinya pengaruh motivasi terhadap kepuasan akan lebih tinggi untuk kelompok guru dengan religiositas tinggi. Jadi kalau guru ada 100 responden, katakan ada sekumpulan guru yang memiliki religiositasnya tinggi. Jadi guru dengan religiositas tinggi akan memiliki pengaruh motivasi terhadap kepuasan lebih tinggi dibandingkan guru dengan religiositas rendah. Sekali lagi ini interpretasinya bisa diterjemahkan begini. Interpretasi di sini. Guru dengan tingkat religiositas tinggi akan mempunyai pengaruh motivasi terhadap kepuasan lebih tinggi dibandingkan kelompok guru dengan religiositas rendah. Nah, ini interpretasi dari simple plot itu seperti ini. Guru dengan tingkat religiositas tinggi akan memiliki pengaruh motivasi terhadap kepuasan lebih tinggi dibandingkan guru dengan religiositas rendah. Misalnya saya adalah guru dengan religiositas yang tinggi, maka pengaruh motivasi saya untuk meningkatkan kepuasan kerja saya akan lebih tinggi dibandingkan dengan guru dengan religiositas rendah. Ini adalah arti dari simple plot ini. Oke ya. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa yang hijau itu tingkat kemiringan atau gradiennya lebih tinggi dibandingkan yang merah. Artinya maka setiap perubahan dari religiositas semakin meningkat religiositas seseorang, maka pengaruh motivasi terhadap kepuasannya juga akan meningkat. Oke, di bagian terakhir kita akan coba evaluasi kebaikan dan kecocokan model. Ada ini yang harus ditampilkan, R-square, Q-square, F-square, SRMR, PLS predict, linearity, dan Gauss index. Ini cukup lengkap, sekali lagi, mari kita berubah, tinggalkan 10 tahun yang lalu yang hanya cukup melaporkan R-square sama Q-square saja. Bahkan saya pernah menemukan sebuah disertasi hanya R-square dan Q-square aja, itu jadul, terbelakang, tradisional. Coba kita berubah, tampilkan juga F-square, SMR, PLS predict, linearity, dan uji Gauss-nya. Jadi sekali lagi mari Bapak Ibu dosen kita migrasi menuju lebih baik, menampilkan hasil-hasil dari penelitian kita. Oke,
Ini evaluasi kebaikan kecocokan modalnya ada R-square, Q-square, SMF, PLS Predict, Goodness of Fit Index, dan bahkan juga ditambahkan bisa juga endogeneity, heterogeneity, dan linearity-nya. Oke, ini R-square-nya, ini Q-square-nya. Oke, interpretasinya berarti pengaruh pemberdayaan terhadap motivasi kerja sebesar 64,1%. Oke, itu pengaruh R-square. Ini interpretasi dari Q-square ya, di atas 0 berarti predictive relevance. Tapi Q-square menurut Hay dikelompokkan lagi menjadi 0, 0,25, dan 0,50 punya prediksi tinggi. Ini Q-square ini menggambarkan tentang akurasi prediksi ya. Jadi Q-square itu menggambarkan tingkat akurasi prediksi. Oke, kemudian juga nanti ya perlu ditampilkan juga ukuran SRMR ya. Meskipun di sini SMR-nya kurang memuaskan ya. 0,119 di sini. Nilai SRMR-nya ada di sini ya. Oke, model fit-nya di sini kurang 0,111 ternyata nih ya. 0,111 nih. Oke, nilainya 0,111 nih. Ini tinggal dibuang beberapa data outlier nih ya. Oke. Kemudian Gov Index-nya cukup bagus ya, nilai Gov Index-nya. Kemudian PLS Predict-nya juga harus ditampilkan. PLS Predict itu menggambarkan tentang daya prediksi. Artinya apakah setiap perubahan di dalam pemberdayaan guru bisa memprediksi tidak? Punya daya prediksi yang kuat tidak terhadap perubahan-perubahan di motivasi dan juga kepuasan kerja guru. Nah, bisa lihat di PLS Predict. Nanti di PLS Predict itu cara membacanya adalah dengan melihat nilai MAE dan RMSE, root mean square error, dan mean absolute error. Ya, ini juga ditampilkan di dalam skripsi, tesis maupun disertasi. Sekali lagi, mari kita migrasi untuk menampilkan lebih banyak output dari Smart PLS ini sehingga lebih baik hasil dari kita. Kemudian terakhir adalah uji linearity. Hasil model kita linearitasnya terpenuhi karena V-value-nya, kalau uji linearitas itu V-value-nya harus lebih besar dari 0,05. Maka itu ada hubungan linear antar variabel yang kita duga. Oke, mungkin itu yang bisa saya tampilkan tentang dari uji moderasi ini. Sekali lagi, dari uji moderasi ini interpretasinya berasal dari simple plot analysis. Dan terakhir, penelitian ini nggak cukup melaporkan signifikan atau tidak signifikan, tetapi coba tampilkan hasil dari penelitian kita, lebih explore lebih banyak lagi, sehingga bisa menggambarkan hasil dan kualitas penelitian di kita, dan bisa kita tampilkan hasil penelitian di jurnal Scopus. Miliki ebook 1800 halaman, cukup nomor HP saya di Japri di sini, beli satu kali, gratis seumur hidup, dan ada semua lengkap sudah kami tampilkan di dalam di dalam ebook kami. Ini model second order ya. Sebelumnya tentang uji moderasi ada di sini juga udah kita tampilkan. Ini PLS Predict-nya juga sudah kita tampilkan. Ini Q-square-nya sudah kita tampilkan di PLS 4. Kemudian R-square-nya. Kemudian ini effect size moderasinya sudah kita tampilkan ya. Ini menurut hemat saya ini cukup lengkap sekali, dan cara tutorialnya juga ada di sini semuanya. Ini studi kasusnya gitu ya. Ini contoh studi kasus yang tadi barusan kita awal. Ini cuma satu variabel saja memoderasi ya, tapi tadi latihannya sudah melibatkan dua variabel dengan simple plot ya tadi ya. Oke, mungkin itu bisa saya gambarkan. Sekali lagi, jika sahabat statistik semua membutuhkan ebook statistik 1500 halaman, 1800 halaman, cukup beli satu kali, gratis seumur hidup, dan terus memperoleh update dari ebook ini sebagai bukti komitmen kami. Jadi tidak perlu membayar lagi, cukup beli satu kali saja. Jasanya Rp70.000, sangat murah sekali di bawah harga pulsa 1 bulan, dan mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.